Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2016 kini menemui babak akhir setelah upaya peninjauan kembali atau PK ditolak oleh hakim. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah kisahnya diangkat ke layar kaca. Momen ini kemudian dimanfaatkan para terpidana, termasuk Saka Tatal untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung atau MA. Saka Tatal menjadi satu-satunya terpidana yang telah bebas dari hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu 7 orang lainnya divonis hukuman penjara seumur hidup. Dalam kasus ini PK 7 terpidana dibagi dalam 2 perkara. Perkara pertama diajukan oleh 2 terpidana, sementara perkara kedua diajukan oleh 5 terpidana lainnya. Kendati begitu, PK yang diajukan oleh ke-7 terpidana tersebut ditolak oleh MA. Termasuk Saka Tatal yang telah bebas dari penjara juga mengajukan PK untuk membersihkan namanya pun ditolak oleh MA. Juru bicara MA Yanto menjelaskan bahwa alasan utama penolakan PK adalah tidak adanya khilafan dalam putusan hakim pada tingkat sebelumnya, baik juris fakti maupun judex juris. Hal ini menandakan bahwa hakim yang memeriksa perkara di pengadilan negeri hingga tingkat kasasi telah menjalankan proses hukum dengan benar. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa novum yang diajukan oleh para terpidana tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam upaya PK, kuasa hukum para terpidana mengajukan beberapa bukti baru, termasuk hasil ekstraksi percakapan ponsel, lalu pengakuan saksi kunci yang mencabut kesaksiannya, serta dugaan adanya fakta baru bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan. Namun majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak memenuhi kriteria novum yang harus bersifat baru dan signifikan untuk memengaruhi putusan PK. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga judex juris dan judex fakti dapat memutus sebaiknya. Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex fakti dan judex juris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP.